sakit mah, terus kembung, terus ada orang gampang sakit kepala, ada orang yang gampang depresi, entah keturunan, entah faktor diabetik, entah faktor diet, makan dan segala macam. Itu semua pengaruh saudara-saudara. Dan tidak selalu berhubungan dengan kondisi iman seseorang. Saudara lihat Daud, Daud tuh stres bolak-balik saudara. Bukan berarti kalau orang beriman, hamba Tuhan, kenal Tuhan, cinta Tuhan, intim dengan Tuhan, saudara tidak mengalami depresi? Saudara akan mengalami depresi kalau saudara adalah seorang yang penderita depresi. Sama aja dengan saudara adalah seorang pendoa. Apa pendoa tidak bisa sakit mah? Bisa toh? Apa ada hubungannya? Ya tidak ada hubungannya. Jadi oke saudara, Daud dan saya bersyukur karena beberapa tokoh Alkitab itu adalah penderita depresi. Saudara kalau baca Mazmur 22, waduh itu Mazmur yang menyatakan betapa stresnya Daud. Di Mazmur itu banyak sekali, saya suka Mazmur kenapa? Waktu saya membaca Mazmur, saya membaca ungkapan yang saya kenal. Ini orang ini stres dan itu juga yang mendorong saya untuk bisa dengan jujur mengakui pada Tuhan, Tuhan aku lagi stres, aku lagi gak baik di kondisiku. Dan Tuhan Yesus saudara, depresi. Bahkan depresinya begitu berat sampai dia mengalami keringat yang darah itu keluar, pecah pembuluh darah, saking depresinya. Jadi depresi itu tidak berarti saudara tidak percaya Tuhan. Depresi bukan berarti saudara adalah orang yang bermasalah. Kalau saudara adalah hamba Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara pemimpin kesan, saudara pemain musik, saudara mungkin seorang guru, saudara seorang pengajar DK atau apa. Dan kau depresi, kau adalah seorang yang gampang stres, it's okay. Malah saudara depresi itu lebih menghinggapi orang-orang yang kreatif. Seniman itu gampang depresi. Pemusik, penyanyi, orang-orang yang pintar itu gampang depresi. Karena mikirnya kejauhan. Gitu. Karena mikir istilah kok satu mikir itu gampang aja gitu. Jadi ada beberapa orang yang malah rentan. Beberapa tokoh dunia, Winston Churchill itu depresi. Napoleon Bonaparte itu penderita depresi. Hamba Tuhan, Charles Spurgeon itu penderita depresi. Banyak saudara, orang-orang hebat yang berkarya hebat adalah penderita depresi. Jadi bagi saya hari ini depresi itu kayak sakit mah. Aduh kumat aku, begitu. Pada hari ini saya dikatakan bebas sih bebas, tetapi ada waktu-waktu dan itu ada waktunya kalau bagi saya. Kalau istri saya pagi, istri saya itu kalau bangun pagi saudara, itu gemetar dia. Gemetar itu kayak tidak sanggup menghadapi hari ini gitu. Setiap kali bangun pagi. Jadi dulu waktu saya nggak ngerti, saya heran, kenapa kok pagi itu kami sering bertengkar. Jadi pagi itu istri saya kayak pagi-pagi sudah cari perkara gitu bagi saya. Setelah saya menyadari siklusnya ini saya baru tahu, oh akhirnya saya ngajak ngobrol dia dan benar saudara. Tiap bangun pagi itu dia mau bangun terus harus nyiapin makanan. Gak ada tugas yang berat, cuma nyiapin makanan untuk anak-anak, siapin air minum. Terus itu pun saya membantu. Tapi dia ngomong, masak itu tangannya gemeter. Gemeter kayak orang takut. Gemetar stres. Dan itu hampir tiap hari. Apalagi kalau sudah menjelang menstruasi. Nah saya stresnya sore. Ya untung lah kalau sama-sama pagi kan ya gimana. Jadi kami saling membantu akhirnya. Kalau pagi itu saya ekstra sayang sama istri, saya peluk dia. Dan nangis saja, kadang-kadang nangis tanpa sebab. Ya gitu, nangis, sedih, down, blue, morning blues namanya. Dan saya baca di internet cukup banyak orang yang seperti itu. Tidak mampu bangun kalau mereka tidak ngerti dan tidak kepingin bangun sudah. Nah saudara-saudara yang bangun siang, mungkin saudara lagi menderita depresi, saya nggak tahu. Coba lihat aja. Tapi saya ingin katakan hari ini, it's okay. Karena apa saudara? Kalau saudara menyalahkan diri, aku kok gini, Tuhan aku kok gini, tambah berat depresimu. Dan itu gak ada jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluar. Kecuali saudara ngobat, saya nggak tahu lagi. Karena memang ada beberapa depresi, harus diminum obat antidepresan. Saya bertekad saya nggak mau minum obat. Jadi saya berusaha untuk melihat semua, saya berusaha untuk mempelajari dan saya nyocok. Oh alah, makanya saya kok begini begitu. Dan itu somehow membebaskan saya. Depresi itu bisa diatasi dan disembuhkan
Bisa. Pada hari ini kalau ada di antara saudara yang lagi depresi berat, yang saudara sering bangun pagi atau menjalani hari itu kayak aduh, kayak berat, kayak pingin tidur aja, pingin mati, pingin pergi jauh gitu. Perasaan-perasaan itu ada. Saudara, saya katakan bahwa it's okay yang pertama, karena apa? Itu bisa diatasi, bisa dipulihkan. Hari ini saya pulih, hari ini saya masih diserang depresi, tetapi saya rileks, saya santai, dan begitu saya lewat waktunya, kalau sudah malam, sudah mau tidur, sudah hilang gejalanya. Tapi kalau sore-sore pulang kerja, enggak ada masalah apa-apa, tapi tiba-tiba kayak hati itu kayak berat banget gitu. Ya itu serangan depresi. Ya udah, saya diam aja, saya bilang sama istriku, waduh ini kumat nih. Terus ngapain dong? Ya kita ya santai, ngobrol, tidur. Kita enggak usah, bagi saya ya tunggu lewat aja gitu. Hari ini itu yang saya alami. Nah, ada dua hal yang kita perlu awas. Nah, ini ya, beware ya, berjaga-jagalah. Yang pertama masalah kemarahan dan kepahitan. Jadi meskipun itu oke, saudara, ada beberapa hal yang saudara harus waspadai. Yang pertama adalah kemarahan dan kepahitan. Marah dan benci, dendam dan pahit. Hampir semua depresi itu selalu diawali dengan proses ini. Menjadi marah, bisa marah karena keadaan. Salah satu sumber depresi yang paling berat itu namanya ambivalensi. Ambivalensi itu ini, perasaan terjebak. Tidak suka dengan posisi yang sekarang, tapi nggak bisa apa-apa. Itu sumber depresi. Gitu. Kayak terjebak, aku sudah kadung, istilahnya punya cita-cita dulu waktu muda, pengen punya ini, nyatanya sekarang aku menikah, anakku banyak, aku tidak bisa kerja, aku tidak bisa begini. Akhirnya antara keinginan, antara situasi yang sebenarnya itu tidak cocok, merasa terjebak, mau keluar nggak bisa, sudah gini nasibku. Nah itu sumber depresi. Dan itu asalnya selalu dari kemarahan. Marah karena kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita mau. Hati-hati, apalagi kalau depresi itu berkaitan dengan orang yang menyakiti saudara. Saudara dihina, saudara diremehkan, saudara diinjak-injak harga dirimu. Itu sumber depresi. Kenapa? Begitu engkau marah dan pahit, saudara, disitulah proses depresi akan jalan. Saya hari ini saya tidak punya kepahitan, saya tidak menyimpan kemarahan, itu pun saya masih diserang, dalam arti karena memang rentan. Coba bayangkan kalau ada orang-orang yang punya kelemahan seperti itu, orang-orang yang memang sudah dari sononya berbakat untuk depresi, dan kemudian dia menyimpan kemarahan, kepahitan. Wah, saudara, gak bisa. Kalau sudah begitu akan sangat mustahil untuk bisa saudara betul-betul bisa lepas dari beban itu. Kecuali saudara minum obat. Ya, saya sejujurnya saya enggak suka minum obat antidepresan. Janganlah menurut saya. Karena kalau minum obat anti stres itu jadi koplo, saudara. Jadi kayak memang enggak stres, tapi kemudian jadi kayak bengong gitu kan, enggak lucu saya khotbah sambil kayak bengong begitu. Sesat semua nanti kan. Jadi jauhilah kemarahan. Kemarahan itu akan selalu membawa saudara pada depresi tertentu. Begitu marah, habis itu nyesel, itu nambah stres. Jadi orang, saudara, kalau saudara suka marah, ini saya kasih tip ini. Kalau suka marah, belajarlah untuk mengatakan bahwa everything is alright, gitu. Jangan marah kelamaan. Karena saat saudara marah, saudara mengeluarkan beberapa hormon tertentu yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi tingkat depresi saudara. Orang depresi suka marah, orang marah tambah depresi, itu membuat sebuah lingkaran setan. Yang kedua adalah self pity. Ya, ini yang bahaya. Depresi itu menyedot saudara. Depresi itu kayak pasir hisap. Itu membuat orang itu kayak tenggelam. Dan yang lebih menenggelamkan lagi itu self pity. Aku kok gini ya? Kenapa sih aku Tuhan? Apa yang terjadi? Kok bisa loh aku nih stres kayak gini? Atau kalau depresinya disebabkan karena penghinaan, terlalu orang itu. Sungguh terlalu. Kalau saudara dengar lagu-lagu dangdut yang ngenes-ngenes itu.
kambang ngenes, nelongso. Self pity ini apa? Nelongso. Nelongso. Aku nih memang begini. Aku nih mungkin nasibku mungkin ya. Aku dihina terus. Aku nih memang sudah dari mungkin nasibku nih aku dihina orang, direndahkan orang. Nah itu. Orang self pity itu seperti itu. Hampir semua orang depresi itu punya bentuk self pity, punya bentuk nelongso. Aku udah kepingin bangun, aku enggak berarti. Nah, kalau nelongsonya itu sampai dalam titik di mana aku ini sampah, aku ini bukan orang. Itu ada di Alkitab, aku ini sampah. Saat itulah keinginan bunuh diri akan muncul. Kenapa sih orang bunuh diri? Bunuh kucing aja enggak sembarang orang bisa loh saudara. Apalagi bunuh diri. Kenapa orang sampai mikir bunuh diri itu kenapa? Karena dia sudah kehilangan segala sesuatu. Dia sudah begitu dalam merendahkan dirinya sehingga dia merasa bahwa dunia ini tanpa aku lebih baik gitu. Semua akan lebih baik kalau aku tidak ada. Aku ini sampah, aku ini begini. Itu nelongso seperti itu. Itu membuat orang bunuh diri. Mengasihani diri sendiri adalah dosa karena menempatkan diri sebagai pusat kehidupan. Nah, saudara, salah satu dosa yang saudara perlu hindari itu bukan ya. Salah satu yang saudara harus sadari adalah nelongso ini, self pity. Doa pun tidak akan efektif. Sudah diteliti saudara, orang yang depresi, yang self pity, disuruh doa sendiri. Doanya itu bikin dia tambah stres. Tuhan, mengapa ini terjadi kepadaku? Tuhan, katanya begini begitu. Tuhan, tolonglah. Tuhan. Jadi doanya itu bukan membuat dia bangkit, doanya tambah memperburuk depresinya. Masalahnya apa? Self pity, sudah nelongso. Lah, ini saudara sekali lagi, ini saudara perlu waspada. Bukan berarti kalau saudara ngalami ini saudara dosa, enggak. Oke? Saya tidak ingin memberatkan orang-orang yang sudah berat gitu kan. Waktu saya menghadapi depresi saya tahu bahwa yang saya butuhkan itu bukan penghukuman, bukan teguran. Kamu enggak boleh gini, enggak. Yang saya butuhkan adalah harapan. Saya membutuhkan satu cahaya, satu titik terang yang memungkinkan saya untuk berharap kembali dan bangkit kembali. Orang depresi masih bisa kerja, masih bisa melayani. Dari luar saya nampak normal, tapi begitu saya pulang dan mulai sendiri itu menyerang lagi saudara. Seperti itu. Ini yang kita perlu waspadai. Nah, saya akan berikan satu prinsip. Prinsip ini saudara, prinsip yang menurut saya sangat penting. Dan ini yang salah satu yang memberikan saya kekuatan untuk saya bebas, untuk saya lepas dari depresi saya. Tentang arti. Pusat depresi itu sebetulnya pada hilangnya makna. Aku ini tidak berarti. Nah itu dia, itu pusat depresi. Depresi itu akan menenggelamkan saudara sampai ke satu titik yang paling dalam, yaitu aku ini tidak berarti, aku ini sampah. Mati aja mungkin enak. Aku mau pergi jauh dari semua orang. Aku tidak ingin ketemu siapa-siapa gitu. Saudara baca Mazmur 88, saudara akan menemukan nada seperti itu. Aku diulat. Temanku itu kegelapan gitu. Nah, saya akan bacakan untuk saudara bagaimana ada seorang tokoh yang sangat luar biasa di Alkitab yang juga mengalami depresi. Seorang yang paling hebat sebagai Raja Israel yang bernama Salomo. Pengkhotbah 1 ayat yang pertama. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Meaningless. Semua itu tidak ada maknanya. Segala sesuatu itu tidak ada maknanya, sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Matahari terbit, terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, di situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu membosankan, menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat